Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sehat selalu untuk kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Muhammad Abdul Aziz selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan serta teman-teman seperjuangan yang senantiasa saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat umur, nikmat iman serta nikmat kesempatan sehingga kita bisa mengikuti perkuliahan online ini. Baiklah, perkenalkan nama saya Aulia Fareli selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada kesempatan kuliah online ini. Kami pemateri dari kelompok 7 akan melakukan presentasi dengan judul Geostrategi Indonesia. Sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan nama-nama anggota dari kelompok 7. Pemateri pertama yaitu Firly Marcella yang akan menjelaskan tentang pengertian geostrategi. Pemateri kedua ada Najwa Indah yang akan menjelaskan permasalahan geostrategi di Indonesia. Pemateri 3 yaitu Bunga Salsabila menjelaskan tentang sejarah ketahanan nasional. Pemateri 4 Ika Pirliana yang akan menjelaskan pengertian ketahanan nasional. Pemateri 5 Intan Kamil yang akan menjelaskan konsep ketahanan nasional. Pemateri 6 Siti Syaidah yang akan menjelaskan fungsi ketahanan nasional. Pemateri 7 Rizky Awalul yang akan menjelaskan asas-asas ketahanan nasional. Pemateri 8 ada Nurul Hakim yang akan menjelaskan tentang sifat ketahanan nasional. Pemateri 9 ada Syifa Urrohmah yang akan menjelaskan asas-asas pembinaan ketahanan nasional. Pemateri 10 ada Fajar Pamukar Buana yang akan menjelaskan asas-asas pembinaan ketahanan nasional. Pemateri 11 ada Mutiara Sinta yang akan menjelaskan langkah pembinaan nasional. Dan yang terakhir ada pemateri 12 yaitu Noval yang akan menjelaskan tentang langkah pembinaan nasional. Pengertian geostrategi. Geostrategi berasal dari kata geografi dan strategi. Geografi merujuk kepada ruang hidup nasional, wadah atau tempat hidupnya bangsa dan negara Indonesia. Strategi dapat diartikan sebagai ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa untuk melaksanakan kebijakan tertentu dalam keadaan perang maupun damai. Atas dasar pengertian sederhana di atas, bangsa Indonesia atau konstelasi geografi negara Indonesia untuk menentukan kebijakan, tujuan, dan sarana-sarana guna mewujudkan cita-cita proklamasi dan tujuan nasional bangsa Indonesia. Permasalahan geostrategi di Indonesia. Yang pertama, masalah perbatasan timur-timur Indonesia. Salah satu contoh kasus geostrategi di Indonesia adalah masalah perbatasan negara yang dilakukan oleh Timor Leste, sebuah negara baru yang mulai berdiri semenjak lepas dari NKRI pada tahun 1999 silam. Masyarakat Timor Leste mengklaim wilayah Indonesia yang tepatnya ada di perbatasan wilayah mereka, yaitu perbatasan antara Timor Leste dan Kabupaten Timur Tengah Utara. Ada 5 titik yang belum bisa terselesaikan dengan baik yang akan dibawa ke meja PBB sebagai bentuk perwujudan nilai Pancasila bidang politik. 5 titik tersebut adalah Tugu Banat, Nimlat, Imbate, Sungkaem, dan Haumeniana yang total luas dikuasai oleh Timor Leste sebanyak 1.301 hektar. Sedangkan 3 titik yang ada di antara kelima titik tersebut ada di perbatasan Timor Leste dengan Kabupaten Timur Tengah dan di perbatasan Belu. Penetapan batas laut pun menjadi imbas dari lamanya penyelesaian masalah perbatasan ini. Yang kedua, sengketa Pulau Miangas Indonesia Filipina. Sengketa perebutan pulau ini terjadi pada tahun 1979 silam, di mana adanya perebutan antara pantai Mindanao yang merupakan wilayah Filipina dan Pulau Miangas wilayah Indonesia. Pulau Miangas sendiri telah diputuskan menjadi bagian wilayah Hindia Belanda pada tahun 1928. Namun letak dari pulau ini yang berada di sebelah perairan Filipina menyebabkan adanya sengketa tersebut. Bahkan kepemilikan pulau ini semakin diperjelas dengan adanya tugu perbatasan yang terjadi antara wilayah Indonesia dengan wilayah Filipina di tahun 1955. Yang ketiga, batas perairan antara Indonesia dengan Malaysia di Selat Malaka. Ini merupakan salah satu perselisihan yang dipicu pada tahun 1969, di mana kala itu Malaysia menyatakan bahwa mereka memiliki lebar wilayah 12 mil laut ketika melakukan pengukuran garis dasar yang mengacu pada ketetapan
di dalam Konvensi Jenewa yang terjadi tahun 1958. Padahal Indonesia sebenarnya lebih dahulu telah melakukan penetapan batas wilayahnya sekitar 12 mil laut yang berada di garis dasar ini juga, termasuk Selat Malaka. Namun pada tahun 1970, di bulan Februari hingga bulan Maret, diadakan sebuah perundingan tentang batas wilayah tersebut, hingga akhirnya melahirkan sebuah perjanjian tentang batas wilayah perairan yang dimiliki kedua negara di Selat Malaka. Yang keempat, batasan daratan Indonesia dengan Malaysia mengenai Ambalat. Sengketa atau perebutan ini terjadi karena potensi Pulau Ambalat yang memiliki kekayaan bawah laut dan sektor pertambangan minyak. Sengketa ini berdasar pada sebuah peta baru buatan Malaysia yang secara mengejutkan memasukkan Pulau Ligitan dan Sipadan ke dalam peta mereka di tahun 1969. Tentu saja hal ini membuat Indonesia tidak terima, karena penentuan itu didasarkan oleh aturan yang tidak jelas dan bersifat sepihak. Hal itu pun membuat Indonesia tidak menyetujui peta baru negara Malaysia. Yang kelima, batas daratan di negara Indonesia dengan Singapura ditimbulkan karena adanya penambangan di pasir laut di dekat Kepri yang dilakukan pemerintah Singapura yang seharusnya mendapatkan persetujuan Indonesia terlebih dulu. Ini mengakibatkan kerusakan parah pada ekosistem di bagian pesisir pantai hingga banyak para nelayan di Indonesia kehilangan pekerjaan. Bahkan keberadaan beberapa pulau kecil ini kian terancam, seperti kasus Pulau Nipah yang akhirnya tenggelam. Karena hal ini nantinya akan menyebabkan adanya perubahan geografis antara batasan laut Indonesia dengan wilayah Singapura. Kementerian Pertahanan Indonesia pun melakukan upaya untuk reklamasi Pulau Nipah di tahun 2004 hingga 2008 untuk menjual pasir pantai yang berada di pulau tersebut ke pemerintah Singapura. Sejarah Indonesia, khususnya sejak proklamasi kemerdekaan 1945, dalam dinamika mengisi kemerdekaannya, Indonesia terus menghadapi ancaman dan tantangan yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar. Kondisi ini secara langsung maupun tidak langsung menimbulkan dampak negatif terhadap seluruh aspek kehidupan nasional, baik aspek alamiah maupun aspek sosial kemasyarakatan yang mempengaruhi dan membahayakan keberlangsungan hidup dan eksistensi NKRI. Kemudian istilah ketahanan nasional mulai dikenal pada tahun 1940-an, namun pada saat itu belum memiliki definisi tertentu. Baru pada tahun 1968 definisi tentang ketahanan nasional dibuat. Dari definisi tersebut direvisi beberapa katanya dan terus digunakan hingga saat ini. D. Pentingnya koordinasi. Yang pertama, untuk mencegah terjadinya kekacauan, percekcokan, dan kekembaran atau kekosongan pekerjaan. Kedua, agar pekerja dan pekerjaannya diselaraskan serta diarahkan untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang ketiga, dapat memanfaatkan sarana dan prasarana dalam pencapaian tujuan. Yang keempat, agar semua unsur manajemen dan pekerjaan masing-masing individu karyawan harus membantu tercapainya tujuan organisasi. Dan yang terakhir, agar semua tugas, kegiatan dan pekerjaan terintegrasi kepada sasaran yang diinginkan. E. Tipe-tipe koordinasi dibagi menjadi dua. Yang pertama, koordinasi vertikal adalah kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan oleh atasan terhadap kegiatan unit-unit, kesatuan-kesatuan kerja yang ada di bawah wewenang dan tanggung jawab. Koordinasi vertikal secara relatif mudah dilakukan atasan agar dapat memberi sanksi aparat yang sulit diatur. Yang kedua, koordinasi horizontal adalah mengkoordinasikan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan dalam tingkat organisasi atau aparat yang setingkat. Konsepsi ketahanan nasional adalah konsepsi pengembangan kekuatan nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang, serasi dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan secara utuh dan menyeluruh dan terpadu berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dan wawasan Nusantara.
Dengan kata lain, konsepsi ketahanan nasional Indonesia merupakan pedoman sarana untuk meningkatkan metode keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dengan pendekatan kesejahteraan dan keamanan. Selanjutnya ada fungsi ketahanan nasional sebagai berikut. Yang pertama ada konsepsi ketahanan nasional dalam fungsi sebagai doktrin dasar nasional. Perlu dipahami untuk memimpin tetap terjadinya pola pikir, pola sikap, pola tindak, dan pola kerja dalam menyatukan langkah bangsa, baik yang bersifat interregional atau wilayah, intersektoral, maupun multidisiplin. Konsep doktriner ini diperlukan supaya tidak ada cara berpikir yang terkotak-kotak atau sektoral dan memerlukan upaya secara integral nasional. Nah, tanpa adanya doktrin dasar nasional ini dapat terjadinya kesimpang siuran dalam arah dan tindakan serta tidak konsistennya dengan falsafah yang telah disepakati, sehingga dapat mengakibatkan pemborosan waktu, tenaga, dan sarana, serta dapat mengakibatkan terjadinya penyesatan bahkan penyimpangan dari tujuan nasional Indonesia. Yang kedua ada konsepsi ketahanan nasional dalam fungsi sebagai pola dasar pembangunan nasional. Pada hakikatnya merupakan arah dan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan nasional di segala bidang secara terpadu dan dilakukan sesuai rencana program. Dan yang ketiga ada konsepsi ketahanan nasional dalam fungsi sebagai metode pembinaan kehidupan nasional. Pada hakikatnya merupakan suatu metode integral yang mencakup seluruh aspek, terdiri dari aspek alamiah dan aspek sosial. Asas-asas ketahanan nasional. Indonesia adalah tata laku yang didasari nilai-nilai yang tersusun berlandaskan Pancasila, Undang-Undang 1945, dan wawasan nasional yang terdiri dari asas kesejahteraan dan keamanan. Kesejahteraan dan keamanan dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan dan merupakan kebutuhan manusia yang mendasar dan esensial baik sebagai perorangan maupun kelompok dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 2. Asas komprehensif integral atau menyeluruh terpadu ketahanan nasional mencakup ketahanan segenap aspek kehidupan bangsa secara utuh, menyeluruh, dan terpadu. 3. Asas mawas ke dalam dan mawas keluar. Sistem kehidupan nasional merupakan perpaduan segenap aspek kehidupan bangsa yang saling berinteraksi. Mawas ke dalam bertujuan untuk menumbuhkan hakikat, sifat, dan kondisi kehidupan nasional itu sendiri. Mawas keluar bertujuan untuk dapat mengantisipasi dan ikut berperan serta menghadapi dan mengatasi dampak lingkungan strategis luar negeri. 4. Asas kekeluargaan mengandung keadilan, kearifan, kebersamaan, kesamaan, gotong royong, tenggang rasa, dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sifat-sifat ketahanan nasional. 1. Mandiri, artinya ketahanan nasional bersifat percaya pada kemampuan dan kekuatan sendiri, dengan tidak mudah menyerah atau bertumpu pada identitas dan integritas bangsa. 2. Dinamis, artinya ketahanan nasional tidaklah tetap, melainkan dapat meningkat ataupun menurun bergantung pada situasi dan kondisi bangsa dan negara, serta kondisi lingkungan strategisnya. 3. Menunggal. 4. Wibawa. 5. Konsultasi dan kerjasama. Asas pembinaan ketahanan nasional Indonesia. Asas pembinaan ketahanan nasional Indonesia adalah tata laku yang relatif telah tersusun bagi tindakan dan kegiatan pembinaan ketahanan nasional yang memberi ciri khas kepada bangsa Indonesia dalam upayanya untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan mengembangkan kehidupannya. Yang pertama ada asas geopolitik dan geostrategi yang dilandasi wawasan Nusantara. Yang kedua ada asas holistik. Ketahanan nasional adalah suatu pengertian holistik, yaitu suatu tatanan yang utuh, menyeluruh, dan terpadu, di mana terdapat saling berhubungan antar gatra di dalam keseluruhan kehidupan nasional atau astragatra. Yang ketiga, asas menyeluruh terpadu. Sistem kehidupan nasional mencakup segenap aspek kehidupan bangsa dalam bentuk perwujudan persatuan dan perpaduan yang seimbang, serasi, dan selaras pada seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Asas proyektif ketahanan nasional harus diproyeksikan dalam skenario masa depan. Yang dimaksud skenario ini adalah gambaran perubahan kondisi sistem kehidupan nasional yang disebabkan oleh dampak dari luar, dalam, atau dari luar. Asas efisien. Ketahanan nasional perlu diperhatikan kriteria efisiensi atau ekonomisnya. Kriteria efisiensi berarti bahwa dengan menggunakan sejumlah sumber daya tertentu harus dapat dicapai tingkat ketahanan nasional Indonesia yang setinggi-tingginya. Kriteria ekonomis berarti bahwa untuk mencapai tingkat ketahanan nasional tertentu harus dapat digunakan jumlah sumber daya sekecil-kecilnya. Asas normatif. Ketahanan nasional harus diikuti norma kesatuan pola tindak agar dicapai aspek efisiensi atau ekonomis dalam kegiatan nasional ekonomi tersebut. Perlu dilakukan kesatuan pola tindak meliputi 1. Kesatuan yang terdiri atas keseragaman dalam pangkat atau berpikir, keseragaman dalam metode, keseragaman dalam bahasa, kesatuan upaya yang terdiri atas keterpaduan rencana dan program, serta keterpaduan dalam kegiatan. 1. Pengamalan Pancasila secara objektif dan subjektif ditumbuh kembangkan secara konsisten. 2. Pancasila sebagai ideologi terbuka perlu terus direlevansikan dan diaktualisasikan nilai instrumentalnya agar tetap mampu membimbing dan mengarahkan kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara selaras dengan peradaban dunia yang berubah dengan cepat tanpa kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia. 3. Bhinneka Tunggal Ika dan konsep wawasan Nusantara bersumber dari Pancasila harus terus dikembangkan dan ditanamkan di masyarakat yang majemuk sebagai upaya untuk selalu menjaga persatuan bangsa dan kesatuan wilayah serta moralitas yang loyal, utuh, dan bangga terhadap bangsa dan negara. 4. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan dasar negara Republik Indonesia harus dihayati dan diamalkan secara nyata untuk menjaga kelestarian dan keampuhannya demi terwujudnya tujuan nasional serta cita-cita bangsa Indonesia. 5. Pembangunan sebagai pengamalan Pancasila harus menunjukkan keseimbangan fisik, material dengan pembangunan mental spiritual untuk menghindari tumbuhnya materialisme dan sekularisme. 6. Pendidikan moral Pancasila ditanamkan pada diri anak didik dengan cara mengintegrasikan dalam mata pelajaran dan juga diberikan kepada masyarakat. Baik, kepada yang terhormat Bapak Muhammad Abdul Aziz serta teman-teman yang berbahagia, demikianlah presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.